Halo Pioners, oke, balik lagi sama Mang Dun ya. Jadi di video kali ini ada informasi yang cukup hot ya. Ya kita lanjutkan informasi panel poknya apapun yang terjadi itu ya. Jadi sini kumpul karena apa? Karena bukan yang hanya dari Jatin Gupta saja ya. Mang Dun kemarin udah sempat save juga salah satu informasi dari Fanlink yang ini juga ada hubungannya tentunya ya. Oke, kita bisa masuk di sini. Banyak yang kumpul di sini ya. Daniel Pai juga kumpul di sini. Oke, kita sama-sama terjemahkan apa yang disampaikan oleh Jatin Gupta di sini ya. Perbarui, posting ulang katanya. Selamat pagi teman-teman. Baca poin kedua dari paper line masa depan dan saksikan dua berita lainnya. Artinya Pi juga akan diintegrasikan ke Apple Pay dan GPay. Mirip, maksudnya GPay ya, mirip dengan integrasi kripto lainnya karena keduanya adalah dompet asli di telepon. Keduanya akan memimpin pasar dan aplikasi pembayaran lainnya akan mengikuti integrasi Pi. Oke, jadi dari pembahasan sini ya, maksudnya nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak apa namanya ya pembahasan juga ya, karena ini udah pembahasannya udah matang kalau kata Mang Dun ya. Yang dibahas di sini yaitu ada istilah dengan pembayaran sekaligus dengan pasar. Nah ini ya, ini yang selama ini terus berkembang. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, ini ya memang jelas dari minavi.com ya. Integrasi OP Wallet, intro phone native wallet to facilities. Ya kita terjemahkan aja lah ya biar lebih jelasnya supaya kita tahu artinya apa gitu, daripada dibaca gitu doang ya. Soal-soalan banget bisa bahasa Inggris Mang Dun, padahal enggak ya. Oke, pipa masa depan. Nah ini minavi.com ya, peningkatan fungsi kode QR Wallet udah, itu maya pembayaran apa yang mudah bagi imigrasi perdagangan. Nah itu yang udah. Nah terus yang di ada garis maksudnya lengkungan hijau itu integrasi Wallet ke dompet asli ponsel untuk memudahkan akses e-commerce atau ya pasar itulah ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat lagi get the edge. Nah ini juga sama ya, kita terjemahkan juga karena kita nggak tahu bahasa Inggrisnya. Di sini terjemahkan. Dapatkan keunggulan PIMETS kartu debit kripto Mastercard. Wow, terintegrasi dengan Apple dan Google Pay. Oke ya, terus di sini kita sama diterjemahkan juga ya. Sabar. Ya iyalah, yang penting kita nikmati informasinya ya. Apple melangkah maju ke pembayaran kripto. Oke, terus Apple setelah mengambil langkah signifikan menuju adopsi mata uang kripto arus utama dengan mengaktifkan pembayaran kripto melalui layanan Apple Pay. Aduh, ada merinding, ntar dikiranya hoax ya gitu loh. Mang Dun merinding, ini beneran bukan hoax. Iya, karena kemarin itu di X ya, itu Elon Musk sudah ya, ini kasih love ya. Jadi Mang Dun tadi sempat baca sedikit dua dikit komen ini ya. Woody Lecter, kita bisa baca sama-sama ya. Woody Lecter di sini berkomentar tulisan yang bagus. Sebelumnya saya tidak menghubungkan titik-titik ini. Oke, jadi maksudnya tidak menghubungkan titik-titik ini tuh masalah ya atau pembahasan soal ini gitu. Jadi sebenarnya nih ya, yang fokus Mang Dun bukan fokus ya. Kalau dulu maksudnya waktu baru-baru pembahasan, Mang Dun tuh nggak jauh dari Jatin Gupta, Woody Lecter dan Edi Kabas. Ini tiga orang ini sering banget ngebahas baik itu yang secara negatif atau ini yang Mang Dun kebahasakan sih lebih dramatis gitu ya. Oke, jadi Jatin Gupta membalas di sini. Bahkan pemilu Amerika Serikat pun terhubung dengan adopsi kripto. Nah ini udah pernah kita bahas ya.
Kedua, adopsi kripto di bridge terhubung dengan mata uang global di tengah dedolarisasi. Ketiga, kebijakan kripto G20 atau negara-negara ya yang terhubung di situ 2024 sudah dekat pada saat yang sama dengan jaringan terbuka Pi. Yang keempat, kebijakan kripto India baru akan berlaku bulan ini. Maksudnya semua titik saling terhubung jika dilihat dari sudut pandang mata burung. Oke, jadi kalau kita bisa melihat lebih jauh ya gitu. Jadi ya karena kan maaf nih ya, kenapa Mang Adun tuh ngebahas itu jauh, bener jauh harus ya. Kayak kemarin videonya pembahasan soal Vitalik Buterin itu loh. Jadi nggak cuman melulu di aplikasi, nggak cuman melulu di minepi.com. Kita harus tahu perkembangannya gitu loh, maksudnya perubahan, perkembangan semua kita update sehingga gitu loh. Ya ini kata Jatin Gupta, kalau kita lihat dari jauh ya, dari mata burung itu kan dari atas ya. Nah itu sebenarnya terhubung semuanya gitu loh. Oke, dan di sini Jatin Gupta membalas juga dari sini mungkin ya. Kita coba lihat. Ada yang ketawa di sini. Bridge negara yang paling kecil kemungkinannya di dunia untuk mengadopsi kripto milik Amerika. Ya nggak tahu ya. Kita nggak tahu Bridge itu menggunakan mata uang apa. Kan itu masalahnya ya. Nih, dari Jatin Gupta membalas, saya tidak mengatakan bahwa Pi adalah mata uang kripto itu. Maksudnya mata uang kripto Bridge gitu kan. Jadi ya nggak tahu kalau misalkan apakah itu memang Pi mata uangnya atau Bridge punya mata uang sendiri ya kan. Dan Jatin Gupta di sini mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa Pi adalah mata uang kripto Bridge gitu. Inti dari hal ini adalah bahwa Pi menjadi mata uang kripto yang paling memenuhi syarat karena norma KYC-nya yang mengikuti prosedur yang sama dengan instrumen keuangan apapun yang digunakan dalam pembayaran lintas batas. Lintas batas artinya ya mohon maaf ya, dari luar negeri ke luar negeri gitu. Pokoknya lintas batas tuh bener-bener secara internasional lah, ini seperti itu. Sering Mang Adun sampaikannya, Mang Adun juga pernah mesen ya itu loh, selendang pantai dari Cina, nyampe juga itu. Pembayarannya apa? Uang fiat waktu itu. Ya karena kan belum menggunakan Pi. Nah ini makanya kata Jatin Gupta ya itu. Jadi KYC-nya Pi itu sangat mengikuti prosedur yang sama dengan instrumen keuangan apapun gitu. Saya seorang bankir. Mang Adun baru tahu nih kalau Jatin Gupta itu ngaku ya, beliau itu seorang bankir dan kami melakukan KYC serupa terhadap orang-orang yang ingin membuka rekening internasional mereka. Internasional loh ini ya, untuk rekening NRI India, rekening NRO, rekening sementara turis, dan pemegang visa jangka panjang harus melakukan KYC yang sama jika mereka ingin membuka rekening bank di Bank India manapun ya. Karena KYC itu jelas ya, Mang Adun sering sampaikan KYC itu internasional. Karena apa? Ya keamanan gitu. Kalau misalkan data seseorang ini dipegang dan sudah masuk langsung ke nasional internasional ya sangat dengan mudah ngeceknya. Mau ada korupsi di mana, mau nanti money laundry di mana, pencucian uang di mana, nggak bisa itu ya. Jadi makanya sekarang itu para penjahat lagi diberantas oleh Kortim ya. Ngapain ikut-ikut ke sana? Hanya orang-orang yang tulus ya yang bisa tergabung di sini gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Ini apa? The traffic will be insane. Apa nih? Kita coba bisa masuk gak? Oh ya, bisa ya. Lalu lintasnya akan gila-gilaan. Waduh, ini Nedum mantap ya. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya ya pasarnya itu loh, ya. Nggak kebayang deh pokoknya kalau misalkan betul-betul terintegrasi secara internasional ini, bakal wah banget deh ya. Kita bisa barter peer to aplikasi dimanapun berada seperti itu. Nah terus ini Daniel ya, app yang tadi Mang Adun sampaikan tadi, soalnya sempat spill Mang Adun ya, untuk memastikan informasi ini jos. Kumpul di sini ya.
Tapi Arab Saudi, Mesir, bank sentralnya pegang Pi, keduanya di BRICS. Nah, terus bahkan tidak perlu minta konfirmasi, apalagi wakil presiden Kamar Dagang BRICS adalah YN Minor de Pai. Katanya, selain itu Pentwork tidak dikendalikan oleh negara pusat dan negara-negara besar sudah setuju dengan Pai. Ini bukan Mengadun yang ngomong ya. Ya jadi silahkan saja. Ini loh orang-orang, bukan orang-orang biasa loh. Good news info ya. Terus apalagi nih? Oke, ini nih apa nih? Mengadun lagi ada obrolan sama Pardoba, nantilah ya. Kita bahas juga itu. Nah, ini jawaban yang aku inginkan. Terima kasih Daniel. Iya, terus ada lagi yang Daniel ketawa nih di sini ya. Kami benar-benar berpikir jika Cina ya, Rusia, maksudnya gini, kami benar-benar berpikir jika Cina, Rusia tidak memberikan persetujuan, tidak menyetujui proyek tersebut, Pentwork dapat mengambil data warga. Ya iyalah, kita tidak mengetahui politik negara-negara tersebut. Oke, maksudnya begini, Pi Network kan sudah jelas ya, memegang itu kan. Nah, kalau misalkan ini tidak terjadi, Pi Network itu udah mengantongi jutaan bahkan data loh. Masa iya nggak terjadi kan gitu. Itu loh, ada hukum-hukumnya, jangan macam-macam kan sudah jelas ya. Merek dagang Pi itu udah sah, udah resmi. Makanya Kortim juga nggak berani macam-macam sama data-data pioners yang ada itu semua ya. Kan kita menyerahkan data lengkap banget sampai tanggal lahir ya. Jadi kalau misalnya Kortim mau nyantet tuh enak banget. Nggak enjoy sama Mengadun mah ya. Itu canda itu mah. Terus ini apalagi kita terjemahkan, Pi tidak bergantung pada pemerintah manapun. Nah, semua orang dapat menggunakannya sesuai keinginan. Ya, desentralisasi ya. Jadi kalau misalkan ada yang berpikir masih ya, itu gimana nanti regulasinya di pemerintah. Nah, ini siapa? Cedric Wanji ya. Pi tidak tergantung pada pemerintah manapun. Semua orang dapat menggunakannya sesuai keinginan. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan ya, contoh, kalau ini maaf ya, ini kan menindaklanjuti pembahasan inilah maksud Mengadun. Kalau misalkan nanti nggak tahu kapan Pi misalkan masuk exchange, kayak misalkan di kita kan rame tuh katanya ya, Indodax udah ngincer-ngincer aja kan gitu. Nah, nanti OJK-nya gimana, pajaknya gimana? Ya ini nggak tahu. Mengadun nggak pernah bahas soal Indodax kah apa. Yang Mengadun percaya ya, ini disclaimer buat yang mau aja, buat yang percaya saja. Ini bukan Mengadun yang ngomong gitu. Ini maaf kumpulan-kumpulan orang-orang yang bukan orang-orang yang ecek-ecek ya. Nah, ini nggak ada tampang jadi tukang beca dia nih. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu kita kan bebas ya kalau nggak percaya ya, kita misalkan mau peer to peer, contoh Pak Klau atau Pak Ardoba atau Pak semua pioner yang di sini siapa ya gitu, mau transfer ke Mengadun ya transfer aja gitu loh. Toh itu memang tercatatnya di blockchain, bukan di pemerintah gitu. Apakah pemerintah tahu? Nah, ini clue-nya di sini ya. Contoh Mengadun transfer ke Pak Klau ya, atau ke Pak Ardoba atau ke Pak Rido, semua deh, Pak Ruski ya yang stay nih di channel Mengadun ya. Makanya Mengadun ingat nama-namanya Opa Axel semua lah pokoknya ya gitu. Contoh Mengadun transfer nih ke Opa Axel, contoh set ya, contoh lah harga GCP ya 1 Pi lah anggap gitu kan, 1 Pi. Pemerintah tahu nggak? Itu pertanyaannya gitu. Tahu nggak Mang? Ya nggak tahu. Wong itu dari aplikasi ke aplikasi, dan itu memang terdesentralisasi, tercatatnya bukan di pemerintah tapi di blockchain, dan blockchain itu tidak bisa dirubah, dan itu udah resmi gitu loh ya. Ya sudahlah, bagi pioner yang ingin menambahkan silahkan tambahkan saja gitu. Jadi Mengadun di sini hanya sedikit memberikan informasi soal yang tadi Mengadun garis bawahi, yaitu pasar dan KYC juga ya. Kita bisa masuk lagi di sini, ada clue-nya, yaitu mana tadi, pasar ya, pasar dan pembayaran, maksudnya seperti itu
ya pasarnya yang internasional, pembayarannya ya internasional juga gitu. Terus Jatin Gupta menambahkan soal QWC juga, itu kan nyambung sudah ya. Jadi dari QWC kita masuk ke pasar internasional, sudah masuk ya tinggal bayar, beres kan gitu. Nah tadi Mang katanya ada di Pengleng juga. Oh iya, ada, tenang aja ya. Pengleng apa, masukin, anggap aja ini informasi bonus. Iya, mana Pengleng, kembali dulu ya, terus masuk ke sini ya, Pengleng. Nah Mang Adun sempet Pengleng, ya betul ya, kayaknya Pengleng deh Mang Adun. Oh bukan, Daniel. Mang Adun gimana sih, Daniel itu bukan Pengleng ya. Sebentar, Mang Adun mau cari Daniel dulu ya. Nih ada informasinya, Mang Adun udah save. Nah ini ya, Mang Adun juga komen di sini. Selama Pi Today, Nicholas mengatakan bahwa mereka akan dapat terhubung ke layanan pesan tradisional dan juga akan mengintegrasikan aplikasi Web 2 dan Web 3. Pekerjaan sudah mulai untuk mengintegrasikan platform pesan Telegram. Itu luar biasa, kata Daniel ya. Nah di sini kan ada ya, itu terjemahkan aja gitu biar jelasnya. Terjemahkan terus ke Mbah Google sini ya, atau lebih mudah terintegrasi dengan jaringan Web 2 dan Web 3 mapan lainnya. Wis, iya Telegram mapan itu. Ya, itu kata Dokter Nicholas Kokalis ini ya. Jangan salah paham. Katanya ada yang bilang jangan cuman kenapa mau kirim ke situ? Jangan cuman cari informasi di Twitter, di Facebook. Wong di Twitter juga sama kok. Kalau emang dari core team ya kenapa enggak? Ya. Misalnya kita dapat menghubungkan aplikasi Pi dengan layanan pos tradisional untuk pengiriman barang. Ini malah lebih lagi. Pengiriman barang malah katanya. Oh, mantep malah. Terus di sini Telegram ya. Nah, di sini ada yang kita terjemahkan juga ya. Di sini senang maksudnya di sini di Google. Pigram adalah proyek revolusioner yang mengintegrasikan jaringan Pi berbasis mata uang kripto yang terintegrasi dengan platform pengiriman pesan populer Telegram. Nah, maksudnya apa, Mang? Pigram gitu loh. Itu terintegrasi. Jadi Pigram itu sebuah proyek ya, adalah proyek revolusioner yang mengintegrasikan jaringan Pi berbasis mata uang kripto yang terdesentralisasi dengan platform pengiriman pesan populer Telegram. Nah mungkin ya Pigram itu ya kan contoh ya, di aplikasi kita juga ada MyChat kan, siapa tahu kan yang waktu kemarin kita udah sempat buka gitu loh. Ntar habis ini kita buka ya gitu. Jadi penggabungan inovatif ini akan menciptakan ekosistem komunikasi yang aman. Ya aman lah, KYC-nya jelas gitu kan, gak ada spam, digerakkan oleh AI dan berpusat pada komunitas yang menghargai pengguna atas aktivitas daring mereka, sekaligus memastikan privasi dan keamanan data mereka ya. Ini simpel aja sih ini. Kalau ingin membuktikan kan ini Telegram nih ya, Mang Adun punya nih di pojok sini ya, Telegram di bawah line buka. Terus tinggal pencarian di sini. Pi Network nih ya, Pi Network. Nah, ya, Unsemen ini yang asli. Nggak bisa, Mang Adun nggak bisa ngotak-ngatik di sini. Ini core team asli yang maksudnya apa? Ya jelas, core team aja udah ada di Telegram gitu. Kenapa mau gitu kan? Kenapa terintegrasi ya? Jelas ini aja core team udah pakai Telegram kan, seperti itu ya. Terus yang nantinya akan juga di profile Pi browser ya. Ini nggak tahu ya, kita lihat aja. Kan kata core team coming soon. Jadi seperti itu akan datang ya. Di mana itu? Di setting ya. Nah, di sini kalau nggak salah. TikTok ada juga itu, tenang aja. Ya kalau X mah udah jelas lah, Elon Musk ya. Elon Musk juga bekerja salah satu pemegang saham AI kan, seperti itu. Udahlah.
Silakan ya buat pioners yang ingin menambahkan barangkali ya. Untuk informasi yang sekarang intinya ya tadi di kesimpulannya yaitu yang pertama soal pasar internasional, berangkat dari KYC internasional masuk ke pasar internasional, terus langsung pembayaran internasional. Pembahasannya itu, bonusnya tadi yang dari Daniel Pai ya. Ya udah, oke. Thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Sorry Mang Adun kalau sibuk ya, mau gimana lagi ya. Mang Adun post malam kenapa? Padahal Mang Adun pikir ya biarin aja orang-orang lagi pada tidur. Gak taunya malah rame aja tetap. Ya gimana namanya, informasi mah kalau emang Mang Adunnya informasinya bagus kan gitu, yang jelek-jelek mah ngapain diinformasikan kan gitu ya. Yang cuma ecek-ecek anggap sepele, nanti juga ujung-ujungnya kebahas juga kan gitu ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Thank you, bye bye.